Perkenalkan, kami dari kelompok A, saya Rian Martin Jayapurwo dengan NPI 1462400 121. Saya Indra Rismianti dengan nomor NPI 1462400 103. Saya Novida Toni dengan NPI 1462400 144. Saya Ilma Sabitri dengan NPI 14624000117. Di sini kami akan menjelaskan tentang kurva S program GOMET. Diagram kurva S menunjukkan perkembangan progres proyek GOMET berdasarkan waktu pelaksanaan dari tanggal 15 November hingga 20 Desember. Progres diukur dalam persentase. Pada tahap awal, 15 November, dilakukan proses perancangan untuk mencakup penyusunan ide, analisis kebutuhan, dan pembuatan rencana awal. Pada tahap kedua, 20 November, progres meningkat seiring dimulainya tahap pengembangan awal. Pada tahap ini, tim mulai membangun bagian-bagian dasar proyek dan melakukan uji coba kecil. Pada tahap ketiga, 30 November, progres mencapai setengah dari total target. Tahap pengembangan awal selesai dan dilanjutkan dengan penyiapan dasar untuk pengembangan lebih lanjut. Pada tahap keempat, 10 Desember, memasuki tahap pengembangan inti. Komponen utama proyek dirampungkan. Fokus pada pengintegrasian sistem serta penyelesaian fitur-fitur penting. Pada tahap kelima, 15 Desember, progres hampir selesai. Pengembangan inti mendekati tahap akhir dan sistem mulai diuji secara menyeluruh untuk memastikan stabilitas. Pada tahap ke-6, 20 Desember, pada tahap ini seluruh pengembangan selesai termasuk hasil akhir dan uji coba. Proyek telah melalui pengujian final dan siap untuk digunakan atau dipresentasikan. Dari kurva S ini menunjukkan perkembangan yang bertahap dengan peningkatan signifikan di pertengahan waktu pelaksanaan. Ini mencerminkan alokasi waktu yang optimal untuk masing-masing fase proyek dengan percepatan progres di tahap-tahap akhir menuju penyelesaian. Berikutnya kami akan menjelaskan tentang kebutuhan fungsional web yang kami buat. Yang pertama, manajemen praktek dokter. Pengguna fitur ini dokter. Fitur ini memungkinkan dokter untuk mengelola jadwal praktek mereka, termasuk pembuatan, pembaruan, atau pembatalan jadwal sesuai kebutuhan. Yang kedua, manajemen shift perawat. Pengguna fitur ini perawat. Fitur ini digunakan untuk mengatur jadwal kerja perawat seperti pembagian shift, pengaturan waktu kerja, dan penyesuaian berdasarkan kebutuhan layanan pasien. Yang ketiga, apotik mini. Pengguna fitur ini farmasi dan perawat. Fitur ini berfungsi untuk mendukung pengelolaan obat-obatan dalam apotik mini, termasuk stok obat, pemesanan, dan distribusi. Kolaborasi antara farmasi dan perawat diperlukan untuk memastikan ketersediaan obat sesuai kebutuhan pasien. Yang keempat, ketersediaan alat kesehatan. Pengguna fitur ini perawat dan dokter. Fitur ini memastikan ketersediaan alat kesehatan yang dibutuhkan oleh tenaga medis. Dokter dan perawat dapat memeriksa, memesan, atau memperbarui informasi terkait stok alat kesehatan. Yang kelima, mini lab. Pengguna fitur ini dokter. Fitur ini mendukung pengelolaan layanan laboratorium kecil seperti pencatatan hasil tes laboratorium sederhana yang relevan dengan kebutuhan pasien. Yang keenam, manajemen perawatan klinis. Pengguna fitur ini perawat. Fitur ini memungkinkan perawat untuk mencatat, mengatur, dan memantau layanan perawatan klinis yang diberikan kepada pasien, termasuk pemberian obat, catatan medis, dan tindakan lainnya. Jadi, kesimpulannya, kebutuhan fungsional ini
dirancang untuk mendukung kolaborasi antara dokter, perawat, dan farmasi guna meningkatkan efisiensi layanan kesehatan. Fitur-fitur yang diusulkan mencakup manajemen jadwal, pengelolaan alat dan obat, hingga pencatatan layanan klinis yang semuanya terintegrasi dalam satu platform web untuk memastikan koordinasi yang lebih baik. Tahap 2, di sini kami membuat wireframe GoMed. Bagian header ada logo dan juga judul. Bagian ikon navigasi, yang pertama ada ikon menu atau 3 garis horizontal. Di bagian kiri atas digunakan untuk mengakses menu navigasi. Yang kedua, ikon notifikasi atau lonceng, memungkinkan pengguna untuk melihat pemberitahuan terbaru. Yang ketiga, ada ikon bagikan atau share, dan pencarian atau kaca pembesar, memberikan opsi berbagai atau mencari informasi. Nah, ada juga tombol sign up berfungsi untuk mendaftar ke aplikasi. Bagian folder atau tombol navigasi, yaitu tombol panah ke kanan di sudut bawah menunjukkan kemungkinan untuk melanjutkan ke halaman berikutnya. Jadi kesimpulannya adalah wireframe ini berfokus pada kemudahan akses informasi kesehatan seperti layanan dokter, alat medis, dan rawat inap. Desainnya simple dan user friendly, menekankan navigasi intuitif serta akses cepat ke layanan utama aplikasi. Berikutnya kami akan menjelaskan tentang sitemap GoMed. Yang pertama ada halaman login dan registrasi. Halaman login dan registrasi ada login dan juga registrasi. Di sini ada di bawahnya terdapat forum untuk mengisi data pengguna. Yang kedua ada halaman utama, yaitu ada fitur utama, pendaftaran, tentang kami, dan juga tenaga kesehatan. Yang ketiga ada halaman pendaftaran, yaitu submenu, pilih kamar, identitas diri, riwayat penyakit. Yang keempat ada halaman kamar, yaitu submenu, kamar tersedia, kamar tutup, kamar upgrade. Yang kelima ada halaman dokter, yaitu submenu, jadwal praktek, profil. Yang keenam halaman pasien, yaitu submenu, jadwal perawat, profil. Jadi kesimpulan dari sitemap ini adalah memberikan gambaran struktur navigasi yang cukup lengkap untuk sebuah aplikasi layanan kesehatan. Dimulai dari halaman login atau registrasi, pengguna diarahkan ke berbagai fitur utama seperti pendaftaran layanan, informasi kamar, serta jadwal dan profil tenaga kesehatan. Desain ini bertujuan untuk mempermudah akses ke layanan yang disediakan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.